selempang sebagai tanda kasih kepada saudara saya, Bapak Pendeta Jasmin. Silahkan Pak Ketua. Mari kita berikan tepuk tangan. Oke, waktu dan tempat kami berikan. Shalom Bapak Ibu. Shalom sobat muda. Masih semangat? Masih. Belum pudar? Belum. Jangan kalah dengan kami yang tua-tua umurnya tapi masih merasa muda. Ya. Puji Tuhan, yang segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Yang saya hormati Bapak Bupati atau yang mewakili di sini Pak staf ahli Pak Lucianus. Ini Pak Lucianus ini kawan kami ya, rekan sepelayanan. Beliau juga penasihat di Bamaknas. Terima kasih Pak Lucianus ya. Yang saya hormati Bapak Ketua Klasis, yang saya hormati Pak Pendeta Yan Willy senior kita. Beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua STTK. Luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Yeli. Ya, luar biasa. Ya, juga ada ketua dari STT Amanat Agung, Pak. Walaupun kita belum sempat berkenalan, ketuanya tuh masih dosennya. Wakil ketua ya. Ya, saya belum tahu nama Bapak, tapi kita rasanya sudah ketemu 100 tahun yang lalu, Pak. Ya, dan semua hamba Tuhan, Gempemri, panitia, ini kawan saya Pak Pendeta Rianto. Terima kasih Pak Pendeta Rianto, ini sekretaris Bamaknas. Dulu saya di JPHT, beliau juga sekretaris JPHT. Ketika di Bamak, beliau ikut saya juga sebagai sekretaris Bamaknas. Walaupun sampai hari ini tidak mengalami pertumbuhan dan perkembangan, tapi beliau ini seperti cabai rawit, walaupun kecil tapi pedas. Tepuk tangan untuk Pendeta Rianto, luar biasa. Ya. Tadi apa yang disampaikan Pak Kristuson bahwa saya di Gempemri ini sudah seperti saudara. Ya, yang pertama memang sesuai Alkitab bilang kita saudara, Pak. Yang kedua, di Gempemri saya biasa melayani, biasa terlibat dalam pelayanan. Juga mengundang teman-teman di Gempemri dalam pelayanan di gereja saya. Jadi tidak masalah. Itu Bapak Ibu ya. Terima kasih juga semua sobat muda yang hadir hari ini. Tuhan berkati, semangatlah ikut kegiatan ini sampai tanggal 23. Betul ya? Harapannya temanya New Generation ini dapat diaplikasikan. Ini generasi baru. Tapi mungkin yang baru itu bukan casingnya kali Pak Kristensennya, lebih kepada spiritnya, ya, lebih kepada yang di dalam. Percuma kalau yang casingnya baru, dalamnya lama. Apa kata Alkitab? Anggur baru tidak boleh disimpan dalam kiribat lama. Betul Pak ya? Anggur baru harus disimpan dalam kiribat yang baru. Kalau enggak, kiribatnya koyak. Jadi dibaharui dari dalam, maka keluarnya juga baru. Saya ingat kalau orang makan jagung, Pak Ben ya, orang NTT makan jagung, keluarnya apa Pak? Jagung juga, nggak mungkin jengkol, betul tidak? Kalau anak muda selama 3 hari ini makan firman, makan kebenaran, yang keluar juga adalah firman Allah melalui kata-katanya, melalui sikapnya juga adalah kebenaran dan firman Tuhan. Amin. Ya, itu harapan saya sebagai Ketua Bamaknas Kabupaten Skadar, supaya anak-anak muda gereja ini dapat menjadi generasi penerus bangsa, generasi penerus gereja. Ya, karena gereja lahir pada peristiwa Pentakosta untuk menggarami dunia, untuk memberkati dunia. Dan harapan saya untuk sobat muda ini harus menjadi garam, menjadi berkat bagi dunia ini. Siap? Siap jadi garam? Siap jadi terang? Kapan? Kapan? Ada yang ku dengar bilang kapan-kapan? Siap sekarang? Sekarang siap? Ayo kita berangkat. Kemana Pak? Oke, jadi itu. Kemudian oleh sebab itulah kita di Bamaknas
membantu. Terus terang Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, di Bapaknas kita, di proposal kita sudah dibuat kegiatannya di tahun lalu, dan terus terang saya mau katakan kegiatan pekan retreat pemuda GPMRI ini tidak masuk dalam salah satu data pengajuan. Tidak ada. Ini sekonyong-konyong Pak Rianto dan Pak Benyamin ini, karena Pak Benyamin juga di Bapaknas sebagai ketua satu ya, yang membidangi pelayanan di GKM. Pak, tolong Pak bantu kegiatan kami di GPMRI. Udah ada di rap kita Pak. Ya, bagaimana supaya yang tidak ada menjadi ada. Mereka pikir ya karena ini bisa diatur, yang tidak ada menjadi ada. Tapi kalau misalnya kalau benar-benar ex nihilo, artinya memang tidak ada diadakan, itu bukan kewenangan saya. Saya tidak mampu mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Itu hanya Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Bapa di surga yang bisa melakukannya. Tetapi kalau untuk program masih bisa. Saya pikir-pikir ya, kalau tidak dibantu nanti takut Pak Ben ini kumisnya gugur. Saya pikir-pikir Pak Rianto ini dampingi saya di Bapaknas, nanti kalau nggak dibantu makin kecil beliau ini. Nanti ketemu saya mukanya asam, tidak bahagia lagi. Habis kawan. Jadi akhirnya puji Tuhan, saya pikir di dalam kebersamaan tidak ada yang tidak bisa diatur. Amin Bapak Ibu. Yang aturkan kita. Duit ini memang dari Pemda ya Pak Lu ya. Pemda kasih sekian, tapi untuk apa tuh Bapaknas yang aturnya. Yang penting SPJ-nya clear. Ya, tidak ada udang di balik bakwan. SPJ-nya clear, Bapak Ibu. Nah, akhirnya puji Tuhan, saya bilang kalau bantuannya agak besar, kita kasih besar. Saya bilang dengan Pak Ben, dengan Pak Rianto, kalau 200 juta Bapaknas dapat tahun ini atau 250, kita kasih 115 juta. Tapi kalau cuma 100, ya kayak 10%-nya. Ya, di APBD murni cuma dapat 100 Bapaknas. Ya, kita kasih 10 langsung berbagi dengan yang lain. Amin Bapak Ibu. Tapi besok saya diundang sebagai pembicara. Itu bukan dari yang 10 juta itu Pak Ketua ya. Berarti lebih dia. Kalau dengan PK pembicara besok, dengan transport pembicara dari Bapaknas, itu lebih 10 juta. Lebih, itu dari kas sendiri. Ya, itu uang untuk membantu kegiatan. Bapaknas sebenarnya mau bantu pool sebenarnya. Misalnya butuh 30 juta, mau bantu 30 juta, maunya begitu. Tapi kalau di sini diplok 30 juta, yang lain nanti takut iri. Jadi kita atur baik-baik bagi semua dapat kebagian kegiatan. Jadi saya harap ini yang Bapaknas dapat lakukan untuk kegiatan retreat pemuda GPMRI Klasis Kalbar. Bela, uang ini tidak seberapa, tapi yang paling penting bagaimana kegiatan ini berjalan sampai selesai dan memberkati semua. Amin Bapak Ibu. Amin sobat muda semua. Amin. Ya, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang salah, keliru, mohon dimaafkan. Pak Ben, Pak Rianto, mohon maaf. Karena ini teman saya, maka saya berani guraunya. Kalau Pak Yan, saya tidak berani, ini senior. Terima kasih. Selamat berkegiatan berretreat Ria sampai tanggal 23 Juni. Tuhan Yesus memberkati. Salut. Bapak Ibu dan anak-anak muda, beliau memang sudah tua tapi jiwa muda. Saya berharap nanti besok dia bisa membuat anak-anak ini bisa terkekeh-kekeh tapi pulang membawa sesuatu untuk gereja masing-masing. Minta maaf kalau acara agak lama. Yang terakhir, apakah ada solois anak yang umur 12 tahun? Apakah ada solo anak yang umur 12 tahun? Baik, tidak ada. Kita akan minta maaf kepada staf ahli bupati
karena biasanya pemerintah itu sepertinya diabaikan, padahal firman Tuhan bilang kita harus menghormati pemerintah karena pemerintah adalah wakil Allah sesuai dengan Roma 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Kan itu mohon dengan kasih Bapak Losianus SPDK MSI SPD MSI untuk memberikan kata sambutan sekaligus membuka acara retret pemuda dengan resmi. Mohon maaf Pak Lu kalau salah sebutkan nama dan salah sebutkan detail. Maafkan Pak Ben ya. Udah salah. Salam. Sepertinya modal staf ahli ini udah habis nih. Udah diborong sama Pak Pendeta. Sekali lagi salam. Adin Katalino, Bacuramin Gasroga, Basengatka, Jubata. Pak Ketua Klasik yang menghormati Pak Ketua Maknas, kita dari STT Amanat Agung Jakarta, Ketua Panitia, MC sekaligus pengarah cerita, Pak Pendeta Rabin, Bapak-bapak, Ibu-ibu pendeta yang hadir hari ini, ketua pemuda di masing-masing gereja yang hadir. Di Klasis ada ketua pemuda ya Pak? Ada Pak ya? Saya ingin tahu ketua pemuda Klasis Kalbar, coba berdiri. Hadir? Bang Amir sama Bang Jo. Ketua Klasis Bang Amir Pemuda sama Bang Kalbar Jo. DPMRI. Bang Amir sama Bang Jo. Ya. Kalau tidak ada tidak apa-apa. Nah, nanti lebih. Karena ada satu hal, Pak Ketua Klasis yang terpikir oleh saya untuk organisasi pemuda gereja di Indonesia. Namun sebelumnya yang pertama saya sampaikan permohonan maaf dari Bapak Bupati, kita dapat hadir bersama-sama kita karena terlalu padat acara beliau. Tadi baru bersama-sama kami, Pak Ben juga ada tadi, Pak Ketua Maknas ada, kami ada di gereja KGBI Peresmian Gereja. Kami dua Pak Benyamin nyelonong keluar duluan, lalu disusul Pak Jasmin. Kami berpikir sama pentingnya. Beliau tidak sempat, lalu diturunkan tugas kepada Pak Asisten sakit, beralangan juga, maka tidak dapat hadir di tengah-tengah kita. Maka kami wakili, saya Losianus, staf ahli Bupati bidang pembangunan ekonomi dan keuangan. Jadi untuk anak-anakku, ternyata di kantor Bupati itu ada staf ahli, ada asisten, ada kabak-kabak, ada jenjang-jenjangnya. Puji Tuhan, di kantor Bupati kita banyak anak-anak Tuhan di sana. Termasuk yang ada di gereja kita ini ada beberapa orang. Puji Tuhan. Berikutnya, seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua Panitia tadi, bahwa benar pemerintah Kabupaten Sekadau ini serius menangani masa depan pemuda. Kebetulan atau tidak, saya saat ini PLT juga Pak Benyamin, Pak Ketua Klasis di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Mulai dari tanggal 1 bulan 2 yang lalu, tak tahu tanggal berapa nanti stopnya. PLT, jadi dua kantor saya. Banyak sekali problem pemuda-pemudi. Setelah saya dinas sosial baru saya tahu, oh ternyata pemuda ini kalau tidak cepat ditangani oleh pemerintah dan mitra-mitranya, termasuk gereja-gereja, gawat. Penyebabnya banyak. Ada yang karena teknologi, main HP bermalam-malam berhari-hari, mau ke WC aja lupa sampai stres. Sekolah lupa. Itu salah satu penyebab.
Ada yang salah pergaulan. Ada. Kami temui di dinas sosial. Dia masih anak-anak, maaf omong, bergaulnya salah. Lalu ditangkap pasar tangkap polisi, disidang, didampingi oleh dinas sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak. Ada. Tahun ini sudah lebih dari, menurut laporan polisi, sudah lebih dari 42 kasus di Kabupaten Skadau. Nah, disinilah saya melihat, pemuda harus ditangani pembinaannya secara serius. Maka acara kita ini tidak sekedar pekan, dan berbahagialah pemuda-pemudi sekarang yang mendapatkan acara seperti ini. Angkatan saya dulu belum. Saya ini sebentar lagi bulan depan 59 umurnya. Entahlah beliau dulu belum ada. Mungkin ada yang pernah dengar Malum Pak Cihon, Pendeta Cihon. Beliau itu yang dulu di Batang Tarang mulai penginjilan di tempat kami. Saya masih SD tahun 70-an. Itu Pak Ketua Klasis tadi kami cerita. Belum ada begini-gini nih, zaman dulu gak ada. Puji Tuhan. Apalagi judulnya tadi yang sudah dikupas oleh Pak Ketua Bapaknas. Ini luar biasa judulnya. Hari-hari saja kita sering dengar pemuda adalah tiang gereja. Sering kita dengar. Lalu kalau kita baca di Amsal 1 ayat 4, coba pemuda baca Amsal 1 ayat 4. Nanti bacanya. Maka kita terasa, saya ini perlu dapat pembinaan. Tangan pemerintah itu terbatas. Maka pemerintah bergandengan tangan dengan gereja, dengan lembaga-lembaga lain, dengan WPI, dengan organisasi-organisasi kegerejaan. Maka anak-anakku yang hadir hari ini sampai 23 harus serius. Jangan kawan duduk di sini ada yang tidur di mes Pemda. Syukur-syukur mes Pemdanya gratis ya Pak Iwan. Itu salah satu bentuk peduli. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa organisasi pemuda Kristen ini sangat minim jumlahnya. Kalau kita bicara secara nasional. Kalau bicara secara gereja kita banyak. HKBP punya sendiri, GKKB punya sendiri, GPMRI punya sendiri, dan semua itu punya sinode. Ada pengurus pemuda tingkat pusat. Tadi malam sudah saya sampaikan juga Pak Ben di pemuda di Gunung Serabu GKI. Perlu kita gereja-gereja ini memikirkan ke depan. Organisasi pemuda kita ini harus dia beraras nasional. Nah, aras nasional pemuda ini nyantolnya di mana? Nah, ini yang udah mahasiswa pasti paham yang saya maksudkan. Yang SMP mungkin belum, dengar saja, nanti pasti ngerti. Dengar saja, nggak usah gelisah. Beraraskan nasional nyantolnya di mana? Di KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia. Pernah dengar kan? Pernah dengar KNPI? Pelajaran di sekolah pasti ada. Kelemahan lembaga pemuda kita selama ini, kita tidak ada peraliran, perdenominasi ini berada di KNPI. Pak Ketua Klasis, Pak Ketua Bapaknas dan senior-senior malam ini, Kongres PII Persekutuan Injili Indonesia tahun 2020, tahun 2000 saya ikut di Jogja Pak. Saya ikut, ya waktu itu saya masih pengurus bawah lah di PII Kalbar Wakil Lestaris. Ikut di Komisi A, saya sarankan supaya setiap gereja ini punya organisasi pemudanya yang beraras nasional. Mungkin nama gerejanya tidak disebut, tapi misalnya
organisasi pemuda maju terus misalnya, tapi punya di Pemri, di Sinode sana, daftarkan di KNPI. Wah, Pak Ketua Komisi kami tidak bisa deh. Oh, dia bilang saya ada waktu itu masih tahun 2000 kan masih muda lah. Tidak bisa deh. Jangan sama-samakan aliran orang lain. Pak, saya bilang, waktu kami konferensi KNPI di Pontianak, saya ikut di Mahkota Hotel, kita kalah telak. Mana mampu, hanya ada OMK, ada GAMKI, GMKI, apalagi satu keluar yang punya Katolik itu Mudika. Cuma 4. Lawan punya kawan itu beratus-ratus. Pak Ketua Klasis begini, jadi PR kita sama-sama. Maka tidak ada nama nih organisasi pemuda Kristen se-Indonesia, tidak ada nama di bukunya pemerintah pusat. Tidak ada benderanya, tidak ada. Sulit. Nah, karena ini muda-muda semua, mungkin malam ini omongan saya ini asing di telinga. Saya yakin 5 tahun ke depan ini menjadi penting. Ingat ya, pemuda-pemudi. Karena kita mesti menjadi saksi Kristus di mana saja. Ada enggak di sini pesertanya paling rendah dari saya, Pak Pere? Pemudi ini. Rasanya enggak ada ya, tinggi-tinggi sekarang ya. Saya paling rendah. Enggak membayangkan ya, adik-adik anakku sekalian, saya berdiri di sini. Enggak saya bayangkan. Dan apa di ujung cerita hidup saya pun saya enggak membayangkan. Entah besok apa, malamnya apa. Tapi sudah diatur oleh Tuhan Yesus. Yakin benar saya itu. Maksud saya, jadi pemuda-pemudi itu jangan minder. Jangan minder. Kalau minder, saya ini paling minder hidup. Kenapa? Karena saya ada cacatnya. Jari kurang 1. Tapi Pak Ketua Bamaknas, saya dulu guru STM. Nggak ada murid saya berani ngolok saya. Bapak putus jari, nggak ada. Kalau ngolok saya enggak. Tapi jelas memang tidak ada yang ngolok. Rupanya puji Tuhan. Anak-anakku sekalian, ingat bahwa pertemuan ini sangat penting. Jadilah generasi yang gigih ke depan, generasi baru, generasi yang siap ada di tengah-tengah negara kita, di pemerintahan, terlebih di gereja. Sekali lagi, atas nama pemerintah Kabupaten Skadau, kami berterima kasih kepada panitia, kepada Bamaknas, kepada Klasis, kepada Bapak Ibu Pendeta dan pendukung dari perguruan kita yang telah berjuang keras terwujudnya acara kita ini dari tanggal 20 sampai tanggal 23 nanti. Kiranya Tuhan tetap menyertai kita dari malam ini seterusnya sampai selesai, dan sampai kita menjadi saksi Kristus di gereja kita masing-masing, di kota kita masing-masing, di kampung kita masing-masing. Dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, kita buka pertemuan ini, Pekan Pemuda Klasis Kalimantan Barat, GPMRI di GPMRI Skadau. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Salam. Dengan dibukanya acara Pekan Raya Pemuda GPMRI Klasis Kalimantan Barat, maka seluruh acara sudah bisa dimulai. Karena itu kepada rekan-rekan semua, saya minta dengan hormat, khususnya anak-anakku
janganlah beralih dari tempat duduk sekarang, karena kita akan masuk dalam persekutuan ibadah malam pertama. Karena itu acara saya serahkan kepada Saudari Elsa dan tim musik. Yang masih ada di luar, rangkaian ibadah kita, saya meminta untuk men-silent HP kita dan tidak menggunakan handphone selama peribadahan berlangsung. Mari kita mengambil sikap saat ini. Saat sudah selesai, Kalimantan Barat. Saat ini, mari dengan bangkit berdiri, kita satukan hati kita memuji Dia dan kita menyembah Tuhan. Mari kita puji Tuhan dengan menyanyikan pujian. Satukanlah hati kami, dan akan dimedley dengan pujian. Bersuka dalam Tuhan. bangkit berdiri dan mungkin bisa men-sharingkan hal yang disyukuri, baik itu hari ini atau silakan.
Kami mewakili dari gereja GPM Kristen. Yang pertama kami bersyukur kami boleh Yang pertama kami bersyukur kami boleh ada di tempat ini untuk melaksanakan retret pemuda kita. Banyak terkesan, kita juga bisa terkenal dengan dari gereja-gereja lain. Mungkin hanya itu saja. Mari kita berikan tepuk tangan. Terima kasih. Dan mungkin saya akan ambil dari sisi kiri saya untuk yang laki-laki. Mungkin bisa kakak yang di yang mana ya? Siapa? Oh iya, abang. Abang yang